Om Swastiastu. Kali ini Ibu akan membahas mengenai masalah materi Punarbawa. Untuk yang kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Jadi tolong simak video pembelajaran ini. Sebelum Ibu melanjutkan materi ini, sebelumnya kalian sembahyang dulu ya.
Om Santi 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 Punarbawa merupakan serada yang keempat. Kata Punarbawa berasal dari kata punar yang berarti kembali dan kata bawa yang berarti lahir. Punarbawa bisa diartikan reinkarnasi yang memiliki arti kelahiran kembali ke Mayapada atau bumi. Dalam pandangan filsafat, Atma berarti jiwa yang masih dibungkus oleh badan kasar atau stula sarira dan badan halus yakni sema sarira. Maka Atma terbelenggu oleh unsur maya. Dalam kehidupan ini selalu ada dua hal yang saling berbeda atau berbeda. Ada yang cantik, ada yang buruk rupa, ada yang kaya, ada juga yang miskin. Ada yang hidupnya bahagia, ada yang hidupnya tidak bahagia. Perbedaan ini disebabkan oleh perbuatan atau karma masa lalunya yang disebut dengan karma wasana. Setiap perbuatan yang dilakukan atas dorongan indria dan kenafsuan adalah perbuatan buruk yang disebut asubha karma. Perbuatan tersebut akan mendatangkan dosa yang menyebabkan orang tersebut kelak akan lahir dalam kehidupan yang lebih rendah. Kita telah mengetahui bahwa Atman itu tidak bisa mati. Ia tetap hidup kekal abadi. Yang mati dan hancur adalah badan jasmani. Sedangkan Atman tetap hidup dan mencari badan yang baru. Nah, dalam pusaka suci dinyatakan bahwa orang yang meninggal itu sesungguhnya sama seperti orang yang ganti baju. Kita akan membuka pakaian yang kotor itu, kemudian kita pakai atau ganti dengan pakaian yang baru dan bersih. Demikianlah sesungguhnya kematian itu. Pakaian itu sama dengan jasmani, dan orang yang ganti pakaian itu sama dengan Atman. Demikian terus terjadi secara berulang-ulang selama belum mencapai moksa. Proses penjelmaan atau berulang kali yaitu Punarbawa atau samsara terus berlaku bagi semua makhluk. Kelahiran sebagai manusia adalah sungguh utama karena manusia dikaruniai Tri Pramana, yakni sabda, bayu, dan idep. Dengan memiliki idep, manusia mampu berwiweka. Wiweka adalah kemampuan untuk menimbang dan membeda-bedakan antara perbuatan baik dan perbuatan buruk. Kemudian pada akhirnya mampu memilih perbuatan yang baik agar mencapai kebahagiaan di akhirat. Kelahiran yang berulang merupakan kesempatan baik bagi kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita, untuk membebaskan Atma dari belenggu kesengsaraan. Karena kelahiran dan hidup kita di dunia ini adalah suatu penderitaan sebagai hukuman akibat karma kita di masa lampau. Kesempatan kita menjelma saat ini adalah kesempatan untuk melakukan perbuatan baik atau buruk. Sedangkan di alam sana, surga atau neraka adalah tempat untuk menerima hasil dari perbuatan kita. Untuk dapat terbebas dari kelahiran kembali secara berulang-ulang, seorang harus berkata, berpikir, dan berbuat yang baik dan tidak melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran Dharma. Semua perbuatan hendaknya sesuai dengan ajaran Dharma. Nah, di dalam Slokantara 52, Sloka 53 dikatakan bahwa manusia mengalami kelahiran berulang-ulang untuk mencapai moksa. Isi dari Slokantara tersebut adalah Devanam narakam jantur jantuam narakam pasuh pasunam narakam Reganam narakam kagah paksinam narakam vialanam narakam dan strinam narakam visinam naramarami, yang artinya dewa neraka menjelma menjadi manusia, manusia neraka menjadi ternak, ternak neraka menjadi binatang buas, binatang buas neraka menjadi burung, burung neraka menjadi ular, dan ular neraka menjadi taring, taring yang jahat menjadi bisa, yakni dapat membahayakan manusia. Nah, di dalam kitab Sarasa Muscaya juga diatur mengenai Punarbawa, yakni dalam kitab Sarasa Muscaya Sloka 2-8 menegaskan sebagai berikut. Di antara semua makhluk,
Hidup hanya yang dilahirkan sebagai manusia sajalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk. Leburlah ke dalam perbuatan baik segala perbuatan yang buruk itu. Demikianlah gunanya pahalanya, menjadi manusia. Nah, di dalam Sara Samuscaya 2 juga dikatakan, oleh karena itu, janganlah sekali-sekali bersedih hati. Sekalipun hidupmu tidak makmur, dilahirkan menjadi manusia itu, hendaklah menjadikan kamu berbesar hati. Sebab amat sukar untuk dapat dilahirkan menjadi manusia, meskipun kelahiran hina sekalipun. Nah, di dalam Sara Samuscaya 4 dijelaskan, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian karena ia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara, lahir dan mati berulang-ulang. Dengan jalan berbuat baik, demikianlah keuntungannya dapat menjelma menjadi manusia. Nah, itu terdapat dalam Sara Samuscaya 4. Sedangkan di dalam kitab Sara Samuscaya 5 dijelaskan, adalah orang yang tidak mau melakukan perbuatan baik. Orang semacam itu dianggap sebagai penyakit yang menjadi obat neraka loka. Apabila ia meninggal dunia, maka ia dianggap sebagai orang sakit yang pergi ke suatu tempat di mana tidak ada obat-obatan. Kenyataannya, ia selalu tidak dapat memperoleh kesenangan dalam segala perbuatannya. Nah, itu diatur dalam Sara Samuscaya 5. Dan dalam Sara Samuscaya 6 dijelaskan, kesimpulannya, pergunakanlah dengan sebaik-baiknya kesempatan menjelma sebagai manusia ini. Kesempatan yang sungguh sulit diperoleh, yang merupakan tangga untuk pergi ke surga. Segala sesuatu yang menyebabkan agar tidak jatuh lagi, itulah hendaknya dilakukan. Nah, demikianlah keuntungan terlahir sebagai manusia yang dijelaskan dalam kitab suci tersebut. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk selalu berbuat baik agar hidup kita semakin baik. Nah, adapun cara-cara yang dapat dilakukan untuk membebaskan seseorang dari punarbawa, yaitu dengan melakukan tapa brata, yoga, dan samadhi. Melakukan kasih sayang terhadap semua makhluk. Bersifat pemaaf dan suka menolong. Selalu tenang dalam menghadapi masalah. Hormat kepada orang tua, termasuk juga kepada guru dan orang suci. Dapat mengendalikan diri dari nafsu yang berlebihan. Hidup selalu disiplin dan berbakti kepada Sang Yang Widi. Takut akan perbuatan dosa. Selalu bersyukur, puas dan sabar. Nah, kepercayaan terhadap punarbawa mengajarkan untuk percaya diri. Dengan adanya punarbawa, kita diberikan kesempatan untuk berbuat baik atau subha karma di dunia. Perbuatan baik atau subha karma yang dilakukan dapat membebaskan kita dari perputaran kelahiran kembali. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai punarbawa. Dan untuk akhir kata, Ibu haturkan para Masanti. Om Santi Santi Santi.